Tidak apa-apa, santai aja. Iya, kita udah dengar kabar ada sihir, ada santau, ada dukun lah kalau orang Jawa bilang. Yep. Ada dukun yang menantang kita di sini. Selesaikan, ratakan. Ya. Iya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi penyakit yang semacam ini namanya sihrul amar, ya. Bangsa sihrul amar itu bangsa jin yang bertempat tinggal di angin-angin atau di awan. Nah, seperti ini yang sering sekali mengganggu manusia-manusia yang biasanya dalam keadaan lugu atau bingung, atau kalau kita orang Jawa bilang bingung. Tadi bingung, susah gelisah, entah dengan pekerjaan, entah dengan keluarga. Nah, ini bisa masuk ke dalam pikiran kita. Nah, dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam sebenarnya ada doa khusus untuk menaklukkan atau untuk menangkal penyakit yang disebabkan oleh bangsa jin sihrul amar ini. Nah, seperti ini. Maju aja. Tidak mau foto. Nah, sekarang banyak yang kena seperti ini karena memang di akhir zaman ini banyak bangsa jin itu yang lepas dari ikatan-ikatan oleh leluhur kita. Salah satunya ya karena kemaksiatan yang terjadi saat ini. Kalau kita bisa merasakan dunia sekarang ini lebih panas daripada yang boleh percaya boleh tak di akhir zaman ini apa namanya atmosfer aja jebol. Iya, atmosfer flora. Loh, seriusnya kan? Saya berbicara apa aja ini? Saya tak mau ada. Atmosfer kan jebol. Ini karena apa? Karena kemaksiatan kita ini terakan. Berat ya. Sebenarnya saya belum mendapatkan Pak RT, waras ya. Alhamdulillah. supaya menangkap Tekan ini juga ya. Pertama kali nunggang pesawat ya. Satu kali ya. Ini Pak RT. Pak RT. Tekan juga Malaysia ya. Iya, alhamdulillah. Saya asli Malaysia tapi Sundulan berkahnya Gus Samsudin. alhamdulillah. Ini orang-orang tekan ya. panasnya masih gimana ya? Dan saudara kita yang jadi beli bagusan di Malaysia ini, coba kalau kami kerja itu baca sholat, kata diri kok. Bahkan hati-hati kita yang sering marah nih ya sama orang marah, tak terima dengan keadaan itu membuatnya. Coba lah, sering-sering baca sholawat, jadi bisa istirahat. Adanya itu rasa senang, rasa bahagia, tentram. Itulah kekuatan mahabbah, kekuatan cinta kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mampu membuat hati kita cinta kepada siapapun, bahkan kepada orang yang tak suka kepada kita, bahkan kepada orang yang benci kepada kita, kita pun bisa suka. Kita bisa suka. Jadi suka cinta itu ada tingkatannya. Yang pertama, cinta dengan apapun Allah. Siap. Pekerjaan kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, itu tingkatannya. Tingkatan yang kedua, cinta dengan apa yang Allah perintahkan. Ibadah kita, zikir kita, sholat kita, apabila kita yang berdoa, nanti bukan hanya menjadi sebuah kewajiban, Maju aja kalau tidak hanya menjadi sebuah beban,
tapi akan menjadi sebuah keputusan. Kalau sudah menjadi keputusan, inilah yang disebut dengan makrifat itu. Ketika kita dikit terasa tenang, tak pengen sudah pengen lagi terus. Sholat terasa nyaman, tenang, bersama keluarga nyaman, tak perlu harus ke Bukit Bintang ya. Ya kenapa orang itu harus ke Bukit Bintang? Kenapa? Karena tidak bisa merasakan nikmatnya taat, sehingga harus melakukan maksiat untuk bisa mencari sebuah kesenangan. Kalau kita bisa mencari kesenangan dengan istri kita, dengan keluarga kita, nggak mungkin orang itu pergi ke Bukit Bintang. Nggak mungkin, buat apa? Sama aja rasanya, tak ada bedanya. Nah, karena tak bisa merasakan nikmatnya taat lah, ini sehingga membuat kita melakukan maksiat. Kalau orang sudah bisa merasakan nikmatnya taatnya, tidak akan melakukan maksiat. Dan yang ketiga nanti akan muncul sebuah mahabbah, yaitu juga terhadap sesuatu hal yang tidak menyenangkan, yang tidak elok tetap, walaupun dia dibenci dia tetap suka, walaupun dia dicaci dia tetap suka. Juga terhadap sesuatu hal yang tidak menyenangkan, inilah yang disebut dengan mahabbah. Semoga dengan diri kita, dengan perintah Allah, dengan hati kita selalu bahagia di dunia. Amin ya rabbal. Nah, untuk orang yang sakit seperti ini, cobalah dipraktekkan untuk semuanya ya, saudara-saudaraku yang ada di Malaysia. Kalau panjenengan mau praktek malam itu mandi dengan garam, baca Al-Fatihah dulu 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat 7 kali. Nanti semua terasa beban itu hilang. Coba dipraktekkan ya. Bangun jam 1 atau jam 2 atau jam 3. Antara 3 jam ini bangun malam ya, siapkan garam, tapi yang garam yang dari laut ya. Ya, di Malaysia ini ada 2 garam kalau yang saya lihat. Ada garam yang besar dari pegunungan, ada yang dari lautan. Yang dari lautan coba ambil 1 genggam ya. Taruh, bacakan dulu Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat 7 kali. Sudah saya ijazahkan ke Opa, nanti kalau saya pulang boleh ambil garamnya Opa. Baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat 7 kali. Lebih bagus lagi dipuasai 7 hari. Ini Opa saya suruh puasa 7 hari. Malamnya baca Al-Fatihah 77 kali, Al-Ikhlas 77 kali, sholawat 77 kali. Ketika garam ini digunakan untuk mandi, Pak, insya Allah menghilangkan semua energi-energi negatif. Ini bukan masalah klinik-klinik, bukan. Kenapa kita berbicara garam dari lautan? Sebab lautan itu suci. Ya, makanya ketika ada kotoran di lautan itu menyingkir sendiri, Pak. Menyingkir sendiri. Itu yang ada. Lautan itu punya jati diri. Walaupun disiram dari air dari manapun, lautan itu tidak bertambah. Walaupun dari sungai dari manapun. Dan dikurangi berapapun lautan itu tidak berkurang. Jadi dicaci tidak tumbang, dipuji tidak terbuang. Punya jati diri lautan itu. Makanya banyak sekali filosofi yang, dan semua masalah dilarikan ke lautan. Allah saya kasih ijazah gratis malam ini. Jadi untuk yang semua gampang, mungkin ada yang punya kolesterol, ini sering berat, saya itu sering nangani seperti itu. Dokter aja berobat ke saya, bukannya saya sombong, bukan. Di Malaysia ini profesor yang punya hospital terbesar muda saya berobat ke saya. Karena kalau malam tak bisa tidur, saya mandikanlah dengan garam ini. Alhamdulillah sekarang setiap hari tidur ngorok, tidak berupa obat-obatan lagi. Istrinya itu sampai rambutnya itu habis. Perempuan itu botak. Kenapa? Karena banyak pikiran, banyak pekerjaan. Saya suruh mandilah kalau malam itu pakai garam. Tidak perlu beli, saya tak perlu. Ambil garam biasa, bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat 7 kali. Itu juga begitu. Boleh percaya, boleh tak. Ada kantaunya semacam ini. Jadi ada sedikitnya, ada non-medisnya, ada medisnya seperti ini. Nah, orang kan berpikirnya masa sakit emah kok ada jinnya loh. Yang kamu tahu kan cuma logikanya saja. Daun jatuh itu ada banyak penyebabnya, bukan cuma karena angin. Kalau cuma angin semua daun jatuh. Ada yang memang karena memang sudah tua, ada yang memang karena genetiknya, ada juga yang memang karena penyakit. Ada banyak sebab yang kita nggak tahu. Jadi semuanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti ini saya harap ya ketika malam suaminya lah utama itu nanti jadi barokah, jadi pahala lah untuk suami ya. Malam bangun ya, istrinya dimandikan ya dengan menggunakan garam. Nanti disiapkan kelapa muda, dikasih garam, kasih madu ya, terus nanti diminum. Nanti saya bawakan madunya.
apa? Insya Allah ya memang tidak langsung, tapi dengan izin Allah, dengan kita berikhtiar. Ikhtiar itu sendiri adalah ibadah, karena hidup sendiri itu adalah ibadah. Yang penting menerima apapun yang Allah berikan, yang penting kita tak maksiat aja, itu sudah ibadah. Hidup itu sendiri ibadah. Oke.